Dan ini harus diingat bahwa kota IKN ini Nusantara ini tidak desain untuk seperti Jakarta. Idealnya mungkin 20 tahun itu mungkin cuma 2 juta cukup. Karena kalau lebih dari itu sudah tidak nyaman, Bu. Kalau kita lihat data memang sudah ada 105 perusahaan yang sudah menyatakan minatnya dengan LOI. Halo Sobat Bisnis, berjumpa kembali bersama saya Ririn Oktaviani di podcastnya Bisnis Indonesia. Presiden Joko Widodo menunjukkan keseriusannya dalam pembangunan ibu kota negara, di mana ia sering bolak-balik ke ibu kota negara, kemudian untuk meninjau langsung progres pembangunan. Bahkan dirinya juga bersama menteri-menteri melakukan kemah bersama sudah 2 kali. Namun, sejumlah pihak masih meragukan adanya keberadaan investor sebagai pendukung pembangunan IKN. Lantas bagaimana sebenarnya minat investor, khususnya investor asing, dalam mendukung pembangunan IKN? Kita akan membahasnya langsung bersama dengan Pak Rusman Lamid, selaku Wakil Ketua Persatuan Perusahaan Real Estate Indonesia. Bapak sebagai seseorang yang turut serta melakukan safari, bertemu dengan investor-investor untuk mempromosikan IKN. Nah, ini bagaimana sih Pak sebenarnya minat investor sejauh ini? Ya, terima kasih Mbak. Memang ini yang harus diluruskan karena rakyat kita itu, pemirsa kita lebih banyak suka baca hoax daripada narasumber langsung. Terima kasih sudah wawancara saya dan saya merasa memang sebagai pelaku sejarah dari bagian IKN ini, sebagai swastanya. Sejak Pak Jokowi mengannounce ibu kota baru 2019 dan kebetulan memang saya juga sejak sudah aktif di FIAPSI dan REI. FIAPSI ini adalah International Federasi Real Estate Internasional yang didirikan sejak tahun 51 di Paris, dan kita punya cabang itu ada di perwakilan hampir di 70 negara. Ini asosiasi dari para stakeholder real estate, mulai dari pengembang, bankers, financial provider, arsitek, planner, brokerage sampai kepada industri akademi. Jadi karena saya aktif, kan saya sering keliling dunia ini. Sejak Pak Jokowi announce itu sangat tertarik. Sampai kemanapun juga saya di setiap event saya yang pasti Indonesia, how is the president is doing very good job, and how is your new cabinet city is going on or not. Nah ini selalu ditanya saya, artinya animonya kan sangat besar. Karena begini, kenapa sangat besar animonya? Pemindahan ibu kota itu kan tidak tiap tahun ada kan. Oke. Bukan kayak bangun apartemen, bangun hotel, bangun kawasan industri, tapi itu bisa 10 tahun lagi baru ada di dunia. Nah ini kejadian. Yang terakhir adalah Sejong City, Korea, 2 jam dari Seoul. Disetujui undang-undang pemindahan ibu kota. Pemindahan kotanya di tahun 2012, 2013 dimulai. 10 tahun hari ini saya kemarin diundang sana 2 lalu, alhamdulillah berhasil, Bu. Nah ini yang membuat orang tertarik, karena kan bangun ibu kota baru itu kan orang bayangkan investor asing itu kan dia punya kesempatan untuk bereksplorasi tentang segala jenis produk dan teknologi yang ada kan, ya kan? Dan mereka kan mau jadikan ini sebagai international showcase, ya cocok sebagai living lab untuk pamer produk-produknya. Kadang-kadang bukan lagi soal uang, tapi soal face ini mereka. Bagaimana China, Korea, dan Jepang. Nah, Pak Jokowi saya pikir paling pintar memainkan dinamika perimbangan ini, gitu, agar semua everybody happy. Oke. Ya. Tapi berhubung tidak setiap negara atau tidak setiap 10 tahun sekali melakukan pemindahan ibu kota. Ya, tentu menjadi menarik adalah kemudian menjadi pembahasan atau perencanaan yang harus cukup ekstra dibahas begitu kan Pak. Nah ini bagaimana terkait soal perencanaan tersebut kemudian dipresentasikan kepada negara-negara lain. Apakah kemudian dari presentasi master plan IKN ini kemudian menjadi ketertarikan bagi investor asing? Iya. Alasan terkuatnya apa tuh Pak? Alasan utamanya begitu Pak Jokowi announce ibu kota baru, orang menjadi tertarik. Karena apa? Karena ada list leadership Pak Jokowi di situ. Ya, yang kedua juga memang potensi investasi kita kan memang luar biasa. Penduduk kita juga besar kan. Kita punya working force yang usia 19 sampai 45 tahun itu kan ada 110 juta orang. Itu sangat menarik yang punya spending capacity.
yang punya spending power itu cukup menarik. Nah, melihatnya bahwa memang ini sesuatu yang cocok untuk dieksplorasi dari beberapa negara tersebut. Memang awal-awalnya hanya Bappenas yang mimpin, dan saya kebetulan beruntung diajak Pak Suarso Monoarfa untuk ikut roadshow sejak tahun 2022. Saya dengan jaringan internasional, kita combine dengan Bappenas, ketemu para investor dunia mulai dari Eropa, Amerika sampai ke Dubai, Timur Tengah, dan Abu Dhabi. Dan semua animonya positif sekali. Hasilnya gimana tuh Pak? Hasilnya bagus sekali, dan akhirnya ini kan nggak bisa langsung ini kan embrio. Embrio sesudah sampai ke tahap yang serius, Pak Jokowi akhirnya membentuk otorita IKN. Ini kan otorita IKN untuk khusus memanage semua hal dari perencanaan, dari proses bisnisnya sampai kepada bagaimana memanage suatu kota. Oke, Pak, perkembangannya nih Pak dari safari tersebut, ada yang kalau kita tahu kan banyak juga yang melakukan minat gitu kan. Tapi apakah sejauh minat atau kemudian sudah sepanjang dia sudah melakukan agreement atau kemudian dia memang benar-benar sudah taken? Karena terakhir Pak Bahlil menyatakan bahwa banyak kok yang minat, tapi memang pemerintah belum ingin membukanya siapa saja negara-negara. Nah ini mungkin bisa ada bocoran Pak, siapa negara-negara yang kemudian? Kalau kita lihat data memang sudah ada 105 perusahaan yang sudah menyatakan minatnya dengan EOI. Tentunya kan Nusantara otoritas kan IKN kan punya SOP-nya kan. Yang sudah resmi menyatakan minatnya itu ada sekitar 105 perusahaan. Itu terdiri dari sekitar 15 negara ditambah 14 negara ditambah dengan UE. EU sendiri kan ada sekitar 20 negara ya. European Union ada 20 negara. Ya, cukup banyak itu. Sektor apa saja Pak yang kemudian minat? Yang paling dasar itu mulai dari perumahan, mixed use itu maksudnya campur antara mall, perkantoran dan hotel kan. Terus fasilitas, utility, waste management, energi, teknologi, sampai kepada kesehatan dan pendidikan. Oke, berarti itu kalau dilihat dari kebutuhan dari master plan-nya sudah ada lengkap untuk sektor-sektornya seperti itu ya Pak ya. Kan kota mestinya kan pasti orang tanya, selain rumah saya bisa apa? Tentu harus ada pasar minimal mall kecil kan. Terus ada pendidikan, ada kampus, ada SD, SMP, SMA, ada fasilitas kesehatan. Yang di situ membawa orang itu yang untuk pindah. Tapi Pak, dari tadi 100 sekian investor yang sudah kemudian melakukan, tadi sudah sejauh mana Pak tadi? Sudah banyak yang mana surat minatnya dan sudah tinjau ke lapangan. Mana untuk perumahan ASN sendiri sudah ada 3 yang sudah akan yang sudah akan menyerahkan feasibility study-nya untuk dimulai. Tapi Pak, kemarin kan ada beberapa investor yang kemudian mundur untuk kemudian turut serta dalam pembangunan IKN ini. Apakah kemudian ini juga mempengaruhi investor-investor lain untuk berpikir ulang turut serta? Bukan berarti proyek nggak bagus, bisa jadi mereka nggak siap. Tapi alasannya apa sih Pak sebenarnya mundurnya investor? Banyak yang mundur karena deadline-nya deadline-nya mepet sekali kan. Hanya yang profesional yang bisa lakukan dengan baik. Karena kan perumahan ASN kan harus jadi sebelum Agustus 2024. Nggak semua perusahaan mampu mendeliver job within 12 months. Tapi kemudian apa Pak yang menjadi kendala selama ini untuk menarik investor ataupun kemudian melakukan agreement dari investor tersebut? Kendala sih enggak, memang terus terang Nusantara sendiri kan memang butuh Bappenas dan pemerintah kita lah, Bappenas dan Bappenas, PU dan IKN kan butuh waktu untuk mendesain bisnis modelnya kan, KPBU-nya terutama, yang komplain dengan aturan main kan juga kan harus ada sisi produk hukum yang harus kita jaga kan, itu yang memang butuh waktu. Nah kalau ini berarti kan kalau sisi investor asing nanti maksudnya untuk pola bisnisnya nanti akan ke KPBU ya Pak ya. Nah ini untuk kemudian secara rigid dari pengaturan sistem bisnisnya sendiri, apakah sudah clear dari pemerintah? Sudah clear. Nah sekarang sudah clear karena kan di IKN sudah banyak tim profesional yang masuk juga. Perangkat-perangkat deputi dan direkturnya sudah diisi. Nah, sudah mulai on the track. Aturan kemudian yang mendasarinya apakah juga sudah memberikan kepastian bagi para investor ini? Iya, sudah. Nanti akan ada semacam insentif pajak, tapi masih menunggu PP-nya keluar.
Pak, kalau kita melihat yang kemudian melakukan perpindahan ibu kota juga gitu kan. Iya. Saya ingin tahu deh Pak, karena Bapak juga kemudian pernah berkunjung ke Korea sebagai negara-negara yang melakukan perpindahan ibu kota. Mereka sendiri dulunya gimana sih Pak untuk dapat menarik investor? Kan pasti pembangunan nggak akan lepas dari investor itu. Seperti apa Pak? Apakah kemudian juga bisa dicontoh oleh Indonesia untuk melakukan Saya pikir, pendanaan? Kalau bicara tentang pemindahan ibu kota kan bukan sesuatu yang baru ya Pak ya. Nah, dari 2 tahun lalu sudah ada Brasilia, sudah ada Canberra, kan? Sudah ada Washington DC, kan? Dan terakhir ini kan yang terakhir adalah Sejong City, kota pemerintah. Kota pemerintah yang mirip-mirip dengan IKN, luasnya juga sama dengan kita punya kawasan pemerintah 6.000. Kita punya kan sekitar hampir 6.000 juga, 5.900 sekian. Nah itu yang terakhir adalah 10 tahun yang lalu dibangun. Dan hari ini 2 bulan lalu kemarin saya pernah diundang ke sana sekitar Desember. Saya lihat langsung bahwa pembangunan cukup bagus. Dalam 10 tahun mereka sudah bangun 60%, sudah bisa mengisi dengan 300.000 populasi. Not bad, is very good. Dan dan terus berlanjut. Nah kita secara pribadi saya melihat ini ada salah satu pattern yang bisa kita pakai untuk jadi referensi untuk pembangunan ibu kota kita. Khusus untuk wilayah Asia Tenggara nih Pak, selain sebagai kemudian kita menjadi keketuaan di ASEAN gitu kan, posisi Indonesia ini kan juga sangat strategis. Dulunya kita adalah Jawa sentris, kemudian dengan IKN ini akan dipindah tuh. Kalau secara peta itu naik gitu kan Pak di Kalimantan gitu kan Pak. Dan itu kan semakin dekat dengan negara-negara tetangga ASEAN seperti Malaysia, kemudian Singapura dan lain Brunei yang masih satu pulau dengan Kalimantan. Ini bagaimana kemudian apakah negara-negara terdekat kita juga berminat untuk turut serta invest di IKN? Ya memang ini memang momentum yang bagus. Selain momentum bagus dan Pak Jokowi bisa menerapkan strategi yang bagus. Secara dalam negeri tujuan beliau adalah bagaimana seperti itu Pak. Bagaimana membagi ekonomi ini ke timur. Sekarang kan Sumatera dan Jawa itu kan 80% kan GDP-nya, ya. Tidak fair lah, 20% hanya untuk Sulawesi, Kalimantan dan ini. Nah, itu mau dibagi jadi 50-40. Caranya ya memang salah satu dengan itu, dengan pindahin ibu kota, agar tercipta pertumbuhan ekonomi pusat, pertumbuhan ekonomi baru yang tidak hanya untuk Indonesia, tapi juga untuk ASEAN regional. Bayangkan, siapa Borneo today, siapa Kalimantan hari ini? Kalimantan hari ini adalah Indonesia, Malaysia dan Brunei, ditambah Filipina Selatan. Jadi kalau ini bisa terbangun dengan baik, maka akan ada pusat pertumbuhan ASEAN yang baru di sini. Yang dimana pemainnya adalah Malaysia, Sabah dan Sarawak, ya, Sarawak di sana. Kalimantan di kita dari Kaltim sampai Kalteng, Kalbar sampai Kaltara, ditambah dengan Brunei dan Filipina Selatan. Itu akan ada pertumbuhan ASEAN yang baru. Apalagi sekarang championship-nya ASEAN ada di kita, di Pak Jokowi sekarang. Ini kesempatan untuk mendorong lagi. Karena kita dulu di ASEAN itu selain MTGT yang sebelah barat Indonesia, Indonesia Malaysia Thailand Growth Triangle, kita juga ada yang namanya pertemuan ekonomi segitiga antara Brunei, Malaysia dan BIM, Brunei, Indonesia dan Malaysia. Jadi ini bisa dikembangkan lagi, dipakai sebagai vehicle untuk mendorong lagi. Nah, saya sendiri sering ke Kuala Lumpur, sering ke Malaysia, juga sering ditanya teman-teman dan juga pemerintah Sarawak dan Sabah juga sangat tertarik untuk ikut dalam bagian pembangunan ini. Bagi mereka ini kesempatan untuk bagaimana mengangkat Borneo sebagai pusat pertumbuhan ekonomi dunia. Pak, 2024 Pak Jokowi ingin untuk menggelar upacara 17 Agustus di IKN, begitu kan Pak. Nah tentunya beberapa kementerian inti akan sudah pindah tuh, karena sudah ada bocoran juga beberapa ASN sudah dibisikin untuk list pindah ke IKN di 2024. Secara pembangunan tentunya akan dikejar 2024. Tapi bagaimana dengan kawasan sekitarnya sih Pak sebenarnya untuk dari sisi real estate-nya sendiri, apakah kemudian juga properti-properti di sana turut serta naik? Oh, tadi kita bicara internasional, sekarang akan sedikit mengulas terkait soal. Ini kan tidak akan ada yang bagusnya adalah tidak akan ada yang namanya spekulasi lahan. Semua lahan punya pemerintah, CQ, OIKN kan.
Nah, sekarang yang mau dibangun adalah kebutuhan dasar dulu. Pusat pemerintahan inti. Ya, pusat inti, Istana Presiden, ditambah dengan kantor Kemenko, ditambah dengan tahap pertama mungkin 16.880 unit perumahan ASN yang tadinya mau dikejar menjadi 60.000 dalam 3 tahun. Nah itu dulu. Kalau itu sudah bahas, saya pikir sudah bola akan bergulir di jalurnya sendiri. Akan ada kegiatan pemerintahan berarti juga akan menggerakkan juga. Kalau komponen real estate-nya perumahan-perumahan besar itu nanti ring kedua. Ring kedua yang kita sudah dapat minat dari bahkan dari pengembang nasional sendiri sudah banyak. Ada 4 grup yang sudah pengen masuk. Bangun kota-kota seperti BSD, Alam Sutra, dari Serpong gitu-gitu. Nah, kemudian tentu setelah pembangunan dari pemerintahan inti akan bergerak nih ke sisi komersialnya sendiri. Betul. Nah, itu akan melibatkan lebih banyak lagi investor kan, Pak. Betul. Nah, ini apakah sudah ada tanda-tanda seberapa nilainya nih, Pak? Seberapa persen yang sudah didapatkan oleh Indonesia dari investor-investor tersebut, Pak? Sejauh ini yang datang itu adalah komitmen letter dari para pengembang nasional, tidak ada sekitar 4 yang sudah waktu siap untuk itu. Nah, sekarang kita lagi mengejar infrastruktur dasar nih, ya kan? Menunjukkan kan infrastruktur dasar ini kan salah satu syarat utama kan, itu sekarang yang dikejar oleh Kementerian PUPR. Nah, ngomong-ngomong kalau investor asing tadi sudah menunjukkan minat, bagaimana dengan investor dari dalam negeri sendiri? Oke, yang 4 tadi adalah yang nasional gitu tentu ya, Pak? kita juga akan prioritaskan nasional dulu kan. Pak Jokowi juga minta supaya nasional dulu. Nanti kalau misalnya mereka mau kerja sama dengan asing silakan. Oke, benar. Terus kemudian kepercayaan dirinya sendiri, Pak, untuk dapat mewujudkan ini, karena kan Pak Jokowi memang sangat serius sekali untuk melakukan pembangunan ini. Nah, confidence dari Indonesia di mata dunia terhadap terus melakukan safari-safari ini seperti apa sih, Pak? Sebetulnya kalau bicara confident ya Pak Jokowi ya memang tokoh yang memang penuh dengan percaya diri. Ini kan ibu kota hanya satu dari sekian ratusan proyek yang dicanangkan oleh Pak Jokowi kan. Dan publik yakin bahwa ini akan tercapai. Nah, tercapainya ini juga sampai karena master plan-nya sampai di 2045 begitu kan. Dan ini memang pendanaannya sampai 2045 juga akan tercapai gitu. Iya. Itu kan nanti kan bertahap. Ada planning yang 2 tahun, planning 5 tahun, 10 tahun, 20 tahun. Kan bangun kota kan tidak 2 hari, Pak, ya kan? Yang 2 tahun dulu untuk basic dulu untuk agar supaya ada kegiatan, bisa menunggu kegiatan pemerintah di ibu kota. Habis itu kan mungkin ada pengembangan sisi komersialnya. Nanti ada perumahan-perumahan baru, mau baru, ya, pusat-pusat kegiatan bisnis baru. Nanti baru berkembang lagi menjadi suatu kota yang komplit kan, kota yang tapi dan juga tangguh di sini karena ibu kota baru ini kan punya 5 karakter: smart, green, sustainable, resilient, and advanced technology dan teknologi baru. Nah, dan ini harus diingat bahwa kota IKN ini Nusantara ini tidak desain untuk seperti Jakarta. Idealnya mungkin 20 tahun itu mungkin cuma 2 juta cukup. Karena kalau lebih dari itu sudah tidak nyaman, Bu. Oke. Ya, jangan seperti Jakarta yang desainnya tadinya oleh Belanda desain untuk menampung 800.000 orang, akhirnya sekarang jadi 12 juta orang, sudah tidak masuk akal. Kota yang wajar itu ya seperti DC, Canberra itu memang peace, tenang, adem, tidak macet. Itu kota yang sebenarnya yang ingin dicapai oleh Pak Jokowi seperti itu. Bukan kayak bikin keramaian, bukan. Tapi layak huni, orangnya juga happy, sejahtera dan nyaman tinggal di situ. Oke, jadi kayak tetap mempertimbangkan dari. Kalau Anda ke Washington DC, itu kan cuma 1,5 jam dari New York. Itu memang kalau weekend tidak ramai karena orang-orangnya pada ke New York untuk rekreasi. Tapi kalau hari-hari biasa ya tetap ramai, tapi tidak seramai New York itu percaya, ya kan? Iya, memang terkait soal rencana dari master plan-nya sendiri juga kalau dilihat memang bergaya untuk tadi smart, kemudian healthy pada ibu kota. Ini akan menjadi smart for city yang pertama, smart dan juga kota di antara hutan belantara. Pak, terakhir, target-target dalam waktu dekat, negara-negara mana saja yang akan menjadi prioritas dari pembangunan IKN ini? Kita tidak bicara prioritas. Tentu kalau bicara prioritas menurut saya Pak Bambang, Kepala IKN sudah menyatakan bahwa arah Presiden bahwa adalah diutamakan pengembangan nasional.
Tapi kalau misalnya ada kesempatan juga asing bisa terlibat, monggo. Nah, kalau kita lihat minat yang sudah datang ke kantor IKN itu kan ada sekitar 14 negara. Ditambah dengan 26 negara yang tergabung dalam Uni Eropa. Gitu. Ya, tentunya kita menunggu tidak hanya minat dari investasi saja, tapi juga keyakinan untuk melakukan investasi di IKN. Ya. Terima kasih Pak Ruslan atas waktunya. Itulah tadi ngobrol-ngobrol kita bersama dengan Pak Rusmin terkait soal IKN. Kita pasti juga akan menunggu kepastian dari investasi di IKN. Saya Rina Oktaviani, sampai jumpa.